Shalom teman-teman semua, Happy Sunday. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah sekarang kita mau beribadah lagi di bulan yang baru. Kita tetap setia sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu buat Tuhan. Kita dipilih. Oke, let's go. Sekarang udah tiba waktunya kita bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat lagu penyembahan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan Through It All.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini atau kapanpun kami menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan. Kami berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan, karena kami bisa menikmati ibadah ini bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati kami, Kau berikan kami roh yang taat, Kau berikan roh yang dengar-dengaran, supaya apa yang pembawa firman-Nya tanamkan kepada kami bisa bertumbuh dan bisa berbuah dan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik remaja semua, senang sekali hari ini bisa dapat waktu untuk share lagi sama adik-adik. Tema yang diberikan kepada saya ini mengenai gaya hidup Kristen. Nah, kenapa harus ada kata Kristennya? Kenapa nggak pakai kata-kata yang lebih modern, misalkan gaya hidup modern, gaya hidup kekinian? Tapi yang ditekankan di sini malah gaya hidup Kristen. Apa sih yang so spesial tentang gaya hidup Kristen ini? Untuk mendukung itu kita baca di Roma 12 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Nah, adik-adik, di dalam satu pasal ini itu sebetulnya ada 3 pesan yang diberikan sama si penulis, yaitu Rasul Paulus dalam hal ini. Kenapa kita harus menjadi seorang yang mempunyai gaya hidup yang berbeda daripada yang lainnya? Di dalam ayat 12 ini, 12 pasal 2, kalau misalnya adik-adik baca, di situ ada 3 pesan yang saya tangkap. Yang pertama itu adalah apa? Kita harus menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Jadi bukan serupa, bahkan tidak boleh mencontoh dunia ini, tapi kita harus tidak serupa. Lalu yang kedua, kalau kita sudah tidak serupa dengan dunia ini, kita harus memperbaharui budi kita. Itu pesan yang kedua. Lalu pesan yang ketiga, kalau kita sudah tidak serupa dengan dunia, lalu kita sudah berubah budi kita menjadi yang lebih baik, kita baru bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kehendak Allah. Mungkin menurut adik-adik, wah ini kok jadi orang Kristen kok sangat susah ya, pelik banget gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan nggak boleh ini, nggak boleh itu, apakah harus kudus, suci seperti Rasul Paulus ataupun bahkan seperti Yesus? Nggak ada yang akan bisa melakukan hal itu. Tapi di sini Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita, siapapun kita tuh bisa menjadi serupa dengan Kristus, tapi melalui proses. Prosesnya kayak gimana? Yaitu prosesnya kita harus melihat apa yang dilakukan oleh dunia dan kita tidak boleh sama seperti mereka. Misalkan hal-hal yang contoh yang gampang buat kita semua ya, apalagi adik-adik. Mungkin hal yang kecil lah, oh kalau di dunia ini dibilang boleh bohong secara white lies, bohong putih. Itu maksudnya ini kan tujuannya untuk kebaikan. Nggak apa-apa lah bohong-bohong dikit-dikit gitu. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan tidak boleh. Kita harus berkata apa adanya, sejujurnya, kalau A, B, B gitu. Nah, adik-adik, pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama belajar, karena untuk menjadi seperti Kristus, mempunyai sikap yang baik dan menjadi contoh bagi orang lain, itu sebetulnya dimulai dari hal yang paling pertama itu adalah kita harus bisa berbeda dari dunia ini dalam hal satu, pemikiran. Kalau pemikiran kita tuh sudah berbeda dengan dunia ini, kita akan juga mempunyai perkataan yang berbeda dari dunia ini. Lalu juga kalau pemikiran kita sudah berbeda dengan dunia ini, lalu perkataan kita berbeda dengan dunia ini, otomatis perbuatan kita pun akan berbeda dengan dunia ini. Nah, contoh ilustrasinya ya adik-adik ya. Dalam hal ini saya mengambil ilustrasi mengenai ikan salmon. Mungkin adik-adik sering juga membaca atau pernah mendengar ya bahwa ikan salmon itu selalu berenang melawan arus. Dia itu apalagi kalau dia mau bertelur, dia itu akan kembali ke daerah asalnya itu yang secara melewati arus. Dia melawan arusnya. Jadi dia setengah mati untuk mencoba untuk ke tempat yang dimana dia berasal awalnya. Mungkin buat kita yang pernah berenang itu sangat susah kan melawan arus. Tapi salmon ini berhasil melakukannya dan
dia menjadi ikan yang mempunyai daging yang sangat lezat dan sangat bergizi, adik-adik. Nah, oleh sebab itu, kalau firman Tuhan di dalam Roma ini dikatakan bahwa kita harus belajar untuk tidak serupa dengan dunia ini, kita harus belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan itu tidak ikut jalur dunia yang mengatakan kita punya pemikiran boleh sebebas-bebasnya, demokrasi, kita boleh berkata sebebas-bebasnya, kita boleh bertindak sebebas-bebasnya karena ini negara demokrasi. Tapi kalau anak Tuhan, kita justru harus berpikir, kita punya pemikiran harus berbeda dengan dunia ini, di mana pada saat kita mengemukakan pendapat ataupun bertindak, kita berbeda dari yang lain. Karena apa? Enggak cuma sekedar melepaskan emosi ataupun sekedar mengumbar nafsu kata-kata ataupun kemarahan kita, tapi kita bisa berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, berkata-kata dengan kasih, dan juga bisa bertindak dengan kasih. Adik-adik ya. Nah, untuk kita nih dituntut untuk berbeda itu dalam hal apa aja sih? Yang seperti tadi, kita dituntut berbeda dari hal pembicaraan kita, pemikiran kita, dan tindakan kita. Nah, apabila kita sudah mempunyai 3 cara itu, kita berpikir dengan cara yang berbeda, lalu kita berkata-kata dengan cara yang berbeda, lalu kita bertindak dengan cara yang berbeda, kita bisa mengaplikasikan itu semua di dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Contoh apa? Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami kekecewaan, pada saat kita mengalami sukacita, atau bahkan pada saat kita mengalami kesedihan, kita bisa menyikapi hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Contoh saya mau berikan, saya pribadi, pada saat saya mengalami, kakak saya nomor 1 itu mengalami terjangkit COVID-19, nggak pernah saya nyangka bahwa kakak saya itu bisa sampai meninggal dunia karena COVID ini. Nah, kalau secara dunia, mungkin kita akan berpikir kenapa Tuhan ini kok terjadi, kok nggak adil. Atau misalkan kenapa cici saya yang notabene anak Tuhan bisa terjangkit gitu. Tapi setelah kejadian ini berjalan sampai akhirnya cici saya itu terjangkit COVID, lalu dia juga berhasil masuk ke IGD, tapi dia tidak dapat ICU karena ICU pada saat itu penuh semua, sampai akhirnya dia meninggal dunia karena saturasi oksigennya itu turun dan turun terus sampai akhirnya dia dinyatakan kritis dan jantungnya berhenti. Nah, adik-adik, pada saat saya mengalami itu, saya bisa punya 2 pilihan, yaitu yang pertama saya ngomel-ngomel sama Tuhan, saya boleh nyalahin Tuhan nggak sayang sama saya, kenapa kok orang Kristen bisa terkena COVID segala macam sampai meninggal bahkan. Tapi saya juga punya pilihan untuk melihat rencana Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan itu punya rencana dan waktu yang sangat indah. Kenapa cici saya boleh diizinkan untuk mengalami COVID ini sampai meninggal? Pasti Tuhan punya rencana atas kehidupannya. Bisa jadi kalau misalkan nih dia dikasih umur panjang, dia diberikan kesembuhan, tapi ternyata setelah itu dia menyangkal Tuhan, dia bahkan tidak memuliakan Tuhan melalui kehidupannya, kan bisa terjadi. Nah, lebih baik dia meninggal dalam keadaan dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan, yang otomatis pasti rohnya diselamatkan. Betul adik-adik ya? Nah, ini yang saya alami. Jadi itulah perbedaan kita sebagai anak Tuhan. Pada saat kita mengalami kemalangan seperti itu, kita punya 2 pilihan. Kita bisa berpikir dengan cara Kristus, lalu kita bisa mengucapkan syukur, atau kita berkata-kata dengan cara Kristus, lalu tindakan hidup kita juga bisa menjadi seperti Kristus, karena kita tidak maki-maki Tuhan, kita tidak maki-maki rumah sakit, kita tidak maki-maki keadaan sekitar, tapi kita malah melihat bahwa ada kebaikan Tuhan yang terjadi atas semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, jadi adik-adik, pada saat ini, apapun yang sekarang ini adik-adik sedang alami, mungkin ada mengalami kekecewaan, atau mungkin kesedihan, atau persoalan mungkin keluarga, atau juga mungkin kuliah atau sekolah, atau bahkan pertemanan atau pelayanan bahkan sekalipun. Yuk kita sama-sama belajar seperti di Roma 12 ayat 2 ini, bahwa kita mempunyai pikiran Kristus, kita berubah dalam pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang menjadi kehendak Allah. Oke, saya rasa demikian firman Tuhan. Renungan singkat ini biarlah menjadi berkat buat adik-adik semua, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.